Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di EdU Channel. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai 21 jenis ikan nila yang ada di Indonesia. Sebagai seorang peternak, tentunya ada pertanyaan, jenis ikan nila manakah yang paling cepat besar? Sebenarnya pertanyaan ini umum dimiliki oleh semua peternak ikan nila, apalagi sebagai seorang peternak pemula. Untuk menjawab pertanyaan ini, alangkah baiknya teman-teman menonton video ini sampai habis, karena di dalam pembahasan video ini akan menjawab semua pertanyaan teman-teman. Sebelum kita memulai pembahasannya, alangkah baiknya teman-teman untuk mensubscribe channel ini bagi yang belum mensubscribe, dan bagi yang sudah mensubscribe dan setia menonton video saya ucapkan terima kasih banyak, karena tanpa dukungan teman-teman saya tidak akan memiliki semangat untuk mengembangkan channel ini. Baiklah, langsung saja kita masuki 21 jenis ikan nila yang ada di Indonesia. Yang pertama, jenis ikan nila merah atau nivi. Ikan ini biasanya disebut nila merah atau nirah atau nivi. Dalam kepanjangan nivi merupakan National Inland Fish Institute, merupakan persilangan antara ikan jantan lokal dan betina luar negeri. Cirinya adalah warna badannya campuran antara agak kemerahan, agak putih, dan agak kuning. Ikan ini diklaim banyak disukai masyarakat sehingga banyak yang membudidaya. Selain itu, nila merah diklaim bisa lebih banyak menghasilkan benih jantan. Yang kedua, ikan nila merah gift merupakan hasil persilangan antara varietas nilai dari 8 negara, yakni Ghana, Singapura, Israel, Kenya, Thailand, Mesir, Taiwan, dan Senegal. GIF adalah kependekan dari Genetic Improvement of Farmed Tilapia. Nila GIF pertama kali datang tahun 1994 ke Indonesia. Waktu itu didatangkan nila GIF generasi keempat, kemudian didatangkan lagi tahun 1997 nila GIF generasi keenam. Kelebihan ikan nila GIF dibandingkan ikan lokal. Pertama, ikan nila GIF diklaim lebih tahan penyakit daripada ikan nila lokal. Kedua, waktu produktif 1,5 sampai 2 tahun. Ketiga, bisa panen setelah umur 5 sampai dengan 6 bulan. Keempat, lebih toleran terhadap kadar salinitas yang tinggi. Makin tinggi salinitas maksudnya makin tinggi kadar garamnya. Selanjutnya, ikan nila GIF biasa. Secara rasa dan cara pertumbuhan ikan ini sama dengan ikan nila GIF, hanya saja warnanya tidak merah. Sebagian masyarakat lebih menyukai warna ikan nila merah. Keempat, ikan nila gesit. Ikan ini sangat disukai pembudidaya. Nila gesit merupakan hasil rekayasa genetika dari nila GIF generasi ketiga. Kelebihan ikan nila gesit: yang pertama, benih yang bagus. Nila gesit jantan jika dikawinkan dengan nila gesit betina akan menghasilkan benih jantan semua. Tingkat keberhasilan 98%. Yang kedua, cepat tumbuh. Ikan nila gesit mampu mencapai berat 500-600 gram dan panjang 8 cm dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Yang kelima, ikan nila get. Sama dengan nila GIF, ikan ini juga berasal dari Filipina dan dibawa ke Indonesia tahun 2000-an. Get adalah kependekan dari Genetically Enhanced of Tilapia. Yang keenam, ikan nila salina. Ikan satu ini adalah produk unggul lokal, asli Indonesia. Ikan nila salina atau kepanjangan dari Saline Indonesian Tilapia. Ikan ini adalah hasil rekayasa BPPT yang disahkan tahun 2013. Kelebihan ikan nila salina menurut BPPT: pertama, lebih tahan dengan dampak global warming. Kedua, bisa hidup di lingkungan salinitas tinggi yaitu 20 sampai dengan 25 ppt, bandingkan dengan air tawar yang hanya 0 sampai 5 ppt. Ketiga, bisa hidup di dekat laut. Keempat, fat conversion ratio rendah, artinya makin sedikit pakan yang dibutuhkan untuk menjadi daging nila, lebih hemat pakan. Yang ketujuh, ikan nila lokal. Ikan nila lokal atau ada yang menyebut ikan nila hitam atau dalam bahasa Latin Oreochromis niloticus
Warnanya hitam agak abu-abu, di bagian perutnya lebih terang. Ikan ini paling banyak menyebar di Indonesia. Sebenarnya ikan ini bukan asli dari Indonesia, tapi didatangkan dari Taiwan. Ikan ini banyak dikembangkan di Todano, Sulawesi Utara, kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Selanjutnya ikan nila bass. Nama ikan nila bass adalah kependekan dari Bogor Enhanced Strain Tilapia. Ikan ini merupakan hasil persilangan antara ikan nila lokal, ikan nila tempe, ikan nila gift generasi ketiga, dan ikan nila gift generasi keenam. Kelebihan nila bass: yang pertama, lebih hemat pakan. Pot conversion ratio nila bass adalah 1,1, sedangkan nila lokal adalah 2. Kedua, laju pertumbuhan hidup 4,85%, sedangkan nila nirwana 3,93%. Ketiga, kemungkinan hidup lebih tinggi. Menurut penelitian survival rate, nilai batch adalah 90%, sedangkan nila lokal 60-70%. Kelima, lebih tahan penyakit dibandingkan nila lokal. Keenam, ukuran benih lebih besar. Selanjutnya, kesembilan, ikan nila citralada. Ikan ini didatangkan dari Thailand pada tahun 1989. Sekilas ikan nila citralada mirip seperti ikan nila merah biasa. Perbedaan ikan nila citralada dan nila merah adalah: pertama, warna tubuh nila citralada lebih terang dan garis vertikal lebih jelas. Kedua, sirip ekor lebih panjang. Ke-10, ikan nila nirwana. Nama nirwana merupakan kependekan dari nila ras Wanayasa. Nama ini diambil dari asal daerah ikan nila ini, yaitu Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat. Ikan ini adalah hasil persilangan dan rekayasa genetik dari ikan nila gift dan nila get dari Filipina yang merupakan hasil kerjasama antara Balai Pengembangan Benih Ikan atau BPBI dan IPB. Kelebihan nila nirwana: yang pertama, dalam waktu 6 bulan mampu mencapai 650 gram per ekor. Kedua, dagingnya lebih tebal, jadi cocok untuk pembudidaya dengan tujuan dijual jadi olahan, misalnya filet. Selanjutnya, nomor 11, ikan nila nirwana 2. Ikan ini merupakan generasi berikutnya dari ikan nirwana. Pertama kali disahkan bulan April tahun 2012. Ciri ikan ini adalah warna punggungnya abu-abu kehijauan dan warna perutnya putih keabu-abuan. Ikan ini punya daya tahan tubuh yang baik. Sayangnya, untuk mencapai dewasa butuh waktu 8 bulan. Meski demikian, menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, pembudidaya bisa menikmati kenaikan pendapatan 50-70% dibandingkan saat mereka membudidayakan ikan nila lokal. Yang ke-12, ikan nila nirwana 3, mulai dikembangkan tahun 2012 dan kemudian disahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016. Ikan nila nirwana 3 merupakan generasi penerus ikan nila nirwana 2. Dibandingkan dengan nirwana 2, ikan nirwana 3 punya banyak keunggulan. Yang pertama, pertumbuhan bobot 23,41%. Kedua, angka kelangsungan hidup meningkat 8,99%. Ketiga, konversi pakan 27,66%, lebih kecil, membutuhkan pakan lebih sedikit dari nirwana 2. Bahkan untuk budidaya kolam jaring apung, konversi pakannya 30% lebih rendah. Selanjutnya, ikan nila larasati. Ikan ini merupakan ikan nila merah yang dikembangkan di Klaten, Jawa Tengah. Merupakan hasil perkawinan ikan nila pandu jantan dan ikan nila kunti betina. Pertama kali disahkan pada tahun 2009, nila larasati cukup menyita perhatian karena daya tahan hidup 90% dan dianggap cepat tumbuh. Ikan larasati juga dianggap punya food conversion ratio yang lebih rendah daripada ikan nila lokal. Ikan ini disebut juga dengan ikan nila janti. Selanjutnya, 14, ikan nila pandu. Induk ikan pandu pertama kali didatangkan ke PBIAT Klaten pada tahun 1997 dari PT Aqua Farm. Ikan nila merah ini cenderung berwarna putih karena warna perut dan punggungnya pun putih. Hanya warna siripnya yang merah kemerahan. Selanjutnya, nomor 15, ikan nila kunti. Sama dengan ikan nila pandu, nila kunti didatangkan ke Klaten juga pada tahun 1997. Benih tersebut didatangkan melalui BBIS Ngajrek. Ikan yang mempunyai warna punggung hitam dan warna perut putih ini cukup disukai karena bisa mencapai berat 760 gram. Bersama ikan pandu, nila kunti disahkan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan pada tahun 2012.
Selanjutnya ikan nila jica atau jika. Jica diambil dari nama lembaga donor dari Jepang, yaitu Japan for International Cooperation Agency, yang bekerja sama dengan Balai Budidaya Air Tawar di Jambi pada tahun 2002. Disahkan oleh pemerintah pada tahun 2004. Ikan jenis ini diklaim 220% lebih cepat tumbuh daripada ikan nila gift dan konversi pakan yang lebih rendah. Ciri ikan ini adalah berwarna hitam keabu-abuan pada tubuhnya dan putih ke kuning-kuningan atau putih ke hitam-hitaman pada bagian bawah tutup insang. Ke-17, ikan nila serikandi. Ikan nila serikandi ini mirip dengan ikan nila salina. Tujuannya sama-sama untuk dibudidayakan di air payau yang kadar garam atau salinitasnya tinggi. Nama serikandi berasal dari Salinity Resistant Improvement Tilapia from Sukamandi. Sesuai namanya, ikan ini berasal dari Balai Penelitian dan Pemeliharaan Ikan Sukamandi. Menurut pihak BPPI, ikan ini mempunyai keunggulan. Yang pertama, tahan di air dengan kadar salinitas tinggi. Kedua, rasa lebih enak. Ketiga, lebih cepat tumbuh. Keempat, protein lebih tinggi 17,6% dibandingkan ikan nila lokal. Keempat, food conversion ratio lebih rendah karena makan pakan alami di tambak. Yang ke-18, ikan nila jatim bulan. Jatim bulan adalah nila unggul khas Indonesia yang bisa tumbuh cepat dan besar. Nama jatim bulan sendiri berasal dari kata Jawa Timur umbulan. Ikan ini berasal dari penelitian pemuliaan ikan yang dilakukan oleh UPTPBAT Umbulan. Keunggulan nila jatim bulan adalah yang pertama, pertumbuhan lebih cepat dan bisa tumbuh besar, bahkan ada yang sampai 25 cm. Kedua, tingkat kelangsungan hidup yang tinggi yaitu 85%. Yang ketiga, bisa hidup di air tawar dan payau. Keempat, tahan dengan salinitas kadar garam tinggi, misalnya di air payau. Kelima, tahan terhadap penyakit bakteri Aeromonas hydrophila. Ke-19, ikan nila sultana. Ikan nila sultana atau kependekan dari seleksi unggul salabintana merupakan ikan nila unggulan di Jawa Barat. Dibudidayakan oleh BBPABT atau Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Air Tawar Sukabumi. Ikan nila ini diklaim memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, daya tahan tubuh bagus, lebih cepat tumbuh, bisa berukuran besar dan telurnya lebih banyak. Yang ke-20, ikan nila anjani. Nama anjani berasal dari Andalan Jejaring Nila Indonesia. Ikan ini dikembangkan oleh Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar atau BPBIAT Aikmel Lombok Timur. Diklaim menjadi andalan NTB. Berikut ini kelebihan ikan nila anjani. Yang pertama, cepat tumbuh, tahan terhadap serangan bakteri Streptococcus inea. Ketiga, tumbuh tinggi dengan tekstur daging yang tebal. Selanjutnya, ke-21, ikan nila nilasa. Ikan nilasa adalah hasil pemuliaan ikan yang dilakukan oleh BPTKP atau Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan. Nila merah ini ditemukan dengan menyilangkan ikan nila citralada, Filipina, Singapura, dan Nivi. Nama nilasa sendiri berasal dari kata nila satria. Keunggulan nilasa adalah yang pertama, cepat tumbuh, sintasan atau tingkat tekstas telur yang tinggi, hemat pakan, telurnya banyak, toleran terhadap lingkungan yang ekstrim. Itulah tadi nama dan jenis-jenis ikan nila yang ada di Indonesia. Semoga informasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat membantu teman-teman untuk memilih ikan nila yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Cukup sekian video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Jangan lupa tekan juga tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.